kembali lagi dengan saya Sinta Amalina. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan additional knowledge yang belum kita bahas sebelumnya, yaitu merger. Karena ini salah satu pengetahuan penting yang harus kita ketahui. Apa sih itu merger? Di sini kita akan mengenali fundamental knowledge tentang merger, karena di suatu perusahaan mereka akan menghadapi banyak situasi dan kondisi sehingga mereka harus melakukan aksi korporasi. Salah satunya adalah merger, yaitu simply itu membicarakan tentang penggabungan dua atau perusahaan lebih menjadi satu. Di sini kita akan mempelajari term-term apa saja yang ada di merger dan motives for merger, alasan kenapa mereka harus melakukan. Yang pertama adalah corporate restructuring. Di corporate restructuring ini perusahaan ketika perusahaan bergabung atau 2 atau 3 lebih perusahaan yang bergabung akan ada perubahan structure in terms of financial structure, yaitu aset dan liability. Contohnya adalah kalau kita membicarakan corporate restructuring, jadi the activities involving expansion or contraction of a firm's operation or change in its asset or financial structure yang tadi saya sebutkan. Yang berubah di sini adalah aset dan liability-nya. Kenapa dia berubah? Karena let's say mereka melakukan mergers. Mergers ini adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu, sehingga yang biasanya mergers ini akan ada small and big company, small and large company. Biasanya let's say ada perusahaan A, B, C yang merupakan small company. Small company ini in terms of asset, let's say dalam ukuran perusahaan mereka lebih kecil atau termasuk yang kecil, sehingga mereka bergabung ke perusahaan ke perusahaan salah satu perusahaan dari si ABC tadi yang merupakan perusahaan paling besar. Dan at the end of the day mereka menggunakan nama perusahaan terbesar tersebut untuk menjadi satu perusahaan. Jadi let's say ada A, B, C, dan A dan C ini adalah perusahaan yang kecil, sedangkan B adalah perusahaan yang besar. Sehingga ketika mereka melakukan merger, maka mereka menggunakan nama perusahaan B. Dan ini tadi ada perubahan assets and liabilities, dan mereka menggunakan nama perusahaan terbesar. Sedangkan consolidations adalah penggabungan 2 atau 3 lebih perusahaan menjadi satu, namun menggunakan nama perusahaan yang baru. Jadi ada ABC, perusahaan ABC, yang nantinya akan berdiri perusahaan baru, yaitu perusahaan D. Nah, itulah perbedaan antara merger dan consolidation. Kemudian, ada juga terminologi tentang holding companies dan subsidiaries. Di sini simply, holding companies itu adalah ibunya, ibu si perusahaan. Dan si ibu ini akan punya anak-anak perusahaan yang kita sebut dengan subsidiaries. Kenapa dia dibilang ibu dari suatu perusahaan? Karena si ibu ini, si holding company ini yang memegang semua kontrol dari anak-anak perusahaannya. Kenapa mereka bisa mengkontrol? Karena mereka mempunyai aset, let's say in terms of aset yang banyak atau in terms of share yang lebih banyak, sehingga mereka bisa mengkontrol subsidiaries companies. So, di sini simply adalah the companies controlled by a holding company. Nah, ada juga yang namanya acquiring versus target companies. Apa sih perbedaan acquiring dan target company? Acquiring ini adalah simply dengan let's say ada seorang lelaki yang menargetkan wanita ini menjadi targetnya. Sama, ada perusahaan yang menargetkan, let's say ini ada perusahaan yang menargetkan ini kita sebut saja perusahaan A, menargetkan perusahaan B untuk menjadi target company. Jadi si acquiring ini punya target si B untuk dijadikan satu perusahaan, let's say untuk diajak merger. Nah, acquiring company ini mereka akan melakukan identify, akan melakukan evaluate, yang kemudian melakukan negotiate dengan pihak manajemen perusahaan B agar target company ini dapat bergabung. Kira-kira seperti itu perbedaan untuk acquiring and target company. Sekarang kita beranjak ke motive of merging. Kenapa sih mereka melakukan merging? Satu, yang pertama adalah growth or diversification. Mereka ingin melakukan bidang lini bisnis yang bermacam-macam, sehingga bergabunglah beberapa perusahaan menjadi satu. Sinergis.
Dari beberapa perusahaan ini, mereka bisa dalam kategorikan satu industri pangan, sehingga mereka bersatu. Itulah yang disebut dengan sinergis. Dan yang ketiga adalah fundraising. Let's say tadi yang small company bergabung ke yang big company, sehingga small company ini dapatlah fundraise-nya. Seperti itu. Kemudian adalah increase managerial skill or technologies, yang tadinya small companies ketika mereka bergabung dengan big companies, jadi in terms of technology mereka akan adjust higher technology than before, dan managerial skills mereka pun mulai terasah lagi untuk berada di level yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah tax considerations. Let's say yang perusahaan kecil tadi sudah tidak kuat membayar pajak karena ada peraturan-peraturan pembayaran pajak yang harus mereka penuhi, mereka tidak mampu lagi sehingga mereka bergabunglah ke perusahaan yang lebih besar sehingga beban perusahaannya dapat berkurang. Kemudian yang berikutnya adalah increase ownership liquidity. Jadi kepemilikan ini dapat lebih cair tingkatannya, lebih liquid sehingga disitulah perusahaan dapat menyiapkan liquid yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah defense against takeover. Jadi instead of di take over oleh let's say negara lain, perusahaan di negara lain, mereka tetap bertahan menjadi satu perusahaan. Simply seperti itu, dan sekarang mari kita lihat contoh soal the firm in a merger transaction that the acquiring company is pursuing. Jadi si acquiring company tadi ada yang dipursu loh. Apa sih? A. Acquiring company. B. Friendly merger. C. Target company. D. Hostile takeover. Ya, simply itu adalah target company. Karena tadi acquiring company ada yang menjadi target. Sekian dari saya. Silahkan dipelajari lebih lanjut di buku Zatter, Principle of Managerial Finance, Chapter 18. Bye!